Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ici Hidayanti, CGP Angkatan 1 Kabupaten Garut, akan memaparkan kesimpulan dan koneksi antar materi Modul 32 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Selamat menyimak. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang melihat sekolah sebagai sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup, yang mana kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik atau unsur hidup yang ada di sekolah diantaranya murid, kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Faktor biotik ini akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Sedangkan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup, diantaranya keuangan, sarana prasarana, gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya. Seorang pemimpin pembelajaran bisa mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar dengan menerapkan sebuah pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking, yaitu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kraims, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan positif untuk pengembangan diri, yang secara praktis menemukan hal-hal yang positif dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan pikiran pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Berikut adalah perbedaan pendekatan berbasis kekurangan atau hambatan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis pada kekurangan fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sekarang, pendekatan yang berbasis pada aset, itu fokus pada aset dan kekuatan yang positif, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kekuatan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, atau aset dan kekuatan, lalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset yang ada di dalam sebuah komunitas diantaranya aset manusia. Sumber daya yang berkualitas di sekolah berkaitan dengan pemetaan aset individu untuk menginventarisir pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah. Yang kedua adalah aset sosial, yaitu norma atau aturan yang mengikat warga dan mengatur pola perilaku, unsur kepercayaan, dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas, termasuk juga asosiasi dan institusi yang terkait. Selanjutnya adalah aset fisik, terdiri dari dua kelompok utama, yaitu bangunan yang digunakan untuk kelas, laboratorium, dan lain-lain, dan infrastruktur atau sarana prasarana seperti sistem air dan listrik, jalan, sarana pendukung pembelajaran, dan lain-lain. Aset selanjutnya adalah aset lingkungan alam. Bisa berupa lingkungan yang asri, air bersih, ketersediaan tanah untuk berkebun, dan sebagainya. Lanjut ke aset finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki dan bisa digunakan untuk membiayai kegiatan. Lalu modal politik yang merupakan ukuran keterlibatan sosial, berkaitan juga dengan kesamaan peluang dalam kepemimpinan. Modal agama yang merupakan sistem perilaku yang mendasar, yang membentuk moral, sosial, bukan hanya kepercayaan tetapi juga perilaku atau amalan. Aset budaya yang unik di setiap daerah bisa juga dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan kegiatan.
Koneksi dengan materi modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebuah komunitas juga memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa dioptimalkan dengan pemetaan dan pengelolaan yang tepat. Kaitan dengan modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya di mana nilai-nilai yang diharapkan ada pada guru yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada siswa, diharapkan sudah melekat dan bukan lagi sebagai daftar keinginan atau wishlist yang ditumbuhkan melalui proses dan pemaknaan atas pengalaman yang positif, yaitu memastikan proses dan pemaknaan yang positif, memelihara emosi dan pikiran yang positif, yang nantinya akan muncul, tumbuh, dan menjadi lestari. Kaitan dengan modul 1-3 Visi Guru Penggerak. Materi modul 1-3 Inquiry Apresiatif. Perubahan yang dilakukan di sekolah berdasarkan pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif yang sudah ada di sekolah atau berbasis kekuatan yang sudah dimiliki oleh sekolah, diperlukan pemetaan kekuatan atau pengelolaan aset-aset yang dimiliki, apa saja yang bisa dibuat untuk menjadi sebuah perubahan untuk menjadikan sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi, langkahnya bisa dilakukan dengan tahapan mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri, dan potensi murid merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Kaitan dengan budaya positif. Modul 1-4, Budaya Positif yang memandang sekolah sebagai institusi pembentukan karakter, yang menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam berperilaku, melihat siswa yang di dalam dirinya mempunyai aset-aset atau keistimewaan-keistimewaannya masing-masing. Hal-hal yang penting dalam membangun budaya positif, yaitu tujuan membangun budaya positif adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, dan menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Kaitan dengan modul 21 Pembelajaran Berdiferensiasi. Siswa itu tidaklah adil jika disamaratakan dalam pembelajaran, karena keunikan yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana halnya aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, diperlukan pemetaan dan pengelolaan yang tepat agar bisa berdaya guna. Guru diharapkan bisa mendesain atau merancang pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya dengan diferensiasi pada produk, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan pemahaman, diferensiasi pada proses, ragam dalam tahapan, scaffolding, jalur belajar, dan diferensiasi pada konten, materi pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kaitan dengan modul 22 Kompetensi Sosial Emosional. Kompetensi sosial emosional sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dan bisa diterapkan ketika menghadapi sebuah kondisi yang memerlukan pengelolaan emosi, fokus, dan lain-lain. Kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness terbagi 5, yaitu kesadaran diri, kesadaran emosi dan fokus, pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati, keterampilan sosial atau resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional ini mengarah pada sebuah tujuan utama, yaitu mewujudkan students well-being atau kesejahteraan psikologis. Kaitan dengan materi coaching modul 2-3. Ketika melakukan coaching, juga kita perlu untuk mengetahui aset-aset apa saja yang dimiliki oleh coachee dan bisa mengarahkan coachee
untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga bisa mengatasi masalah yang dimilikinya. Mindset yang perlu dimiliki oleh seorang coach, yang pertama adalah coachee sebagai pusat. Lakukan coaching pada coachee, bukan pada masalahnya. Dengarkan respon dan bertanya untuk membuat klien belajar terus dari situasinya. Terbuka dan ingin tahu lebih banyak, bersikap terbuka untuk terkoneksi, bukan untuk mengkonfrontasi tetapi untuk menghormati, bukan untuk memberitahu tetapi untuk membangun kesadaran diri. Menyadari semua yang terjadi setiap saat, menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi, kenetralan yang akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu, tanpa penghakiman. Izinkan ruang untuk hening, jeda, atau refleksi. Membantu coachee melihat peluang-peluang baru, mengembangkan pemikiran ke depan, mengajukan pertanyaan yang membuatnya mendekati apa yang diinginkan, bukan untuk menilai atau mengajaknya melihat ke belakang. Kaitan dengan modul 31, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengelolaan sumber daya diperlukan juga kecakapan dalam pengambilan keputusan dalam setiap dilema yang pasti muncul. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana bisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, diantaranya individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan: berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, 9 langkah pengambilan keputusan. Mengenali bahwa ada nilai-nilai baik yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Pengujian benar atau salah, yaitu ada uji legal atau uji hukum, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan dan idola. Pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat kesimpulan, lalu tinjau lagi keputusan dan refleksi. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.